ya tentu kita mengingatkan, melakukan evaluasi, monitoring terhadap berbagai macam bidang kewenangan pemerintahan. Maka salah satunya misalnya bagaimana pengelolaan sampah di perkotaan, lingkungan kebersihan, lampu jalan, dana hibah dan sebagainya, ini harus kita pantau. Terkait aset sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, itu tolong dibacakan juga oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur ya harus ketemu saja, ngobrol saja dengan pemerintah kota. Atau kalau kira-kira beliau tidak mampu, kembalikan saja. Ya, jadi menanggapi surat Gubernur Bengkulu kepada Wali Kota terkait pengelolaan Pantai Panjang ya. Jadi di sana menyinggung tentang ada satu poin di MOU, yaitu MOU-nya saya bacakan poinnya. Pemerintah Kota Bengkulu bersedia bersama-sama dengan pemerintah provinsi Bengkulu dalam pengelolaan dan perencana terkait Pantai Panjang sesuai dengan tupoksi masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, Pak Gubernur ini hanya membaca satu poin saja di poin pertama. Pak Gubernur tidak menyebutkan di poin 3. Seharusnya poin ketiga Pak Gubernur baca juga, yaitu pemanfaatan dan pengelolaan aset sepenuhnya kewenangan pemerintah provinsi. Nah, kita berbicara tentang persoalan aset saja berarti di sana. Setelah MOU ini terjadi, ya, pemerintah Kota Bengkulu telah menyerahkan seluruh aset yang ada di Pantai Panjang itu kepada pemerintah provinsi Bengkulu. Karena bicara kemudian MOU penyerahan Pantai Panjang berarti seluruh aset yang ada di sana. Nah, termasuk kemudian di sana adalah lampu jalan, penerangan ya, termasuk penerangan. Nah, jadi dulu Pantai Panjang itu juga dikelola oleh provinsi di zaman Pak Agustin. Ya. Pak Agustin kemudian mendirikan tiang-tiang lampu jalan ya. Pak Agustin juga membuat jogging track dan sebagainya, ya kan? Nah, oleh sebab itu tentu hari ini kembali lagi kepada provinsi. Nah, karena dia kembali lagi kepada provinsi, ini maksudnya begini, dulu zaman Pak Agustin dirikan tiang lampu jalan, kemudian mengelola Pantai Panjang, dan kemudian tidak lama kemudian Pak Agustin, pemerintah provinsi menyerahkan kepada kota. Kemudian kota mengelola, akhirnya kemudian lampu jalan diterangi dan kebersihan kemudian juga dikelola oleh pemerintah kota. Kemudian terbit MOU. Nah, terbit MOU itu bahwa Pantai Panjang diserahkan kembali kepada provinsi. Artinya bahwa asetnya itu telah menjadi aset provinsi. Nah, Pak Gubernur tentu harus membaca tentang peraturan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, yaitu di PP nomor 28 tahun 2020. Itu perubahan atas PP nomor 27 tahun 2014. Yang namanya aset, ya, aset yang menjadi milik kita itu harus dikelola oleh pemiliknya. Jadi tidak mungkin bahwa kemudian pemerintah kota itu mengelola aset milik provinsi, ya kan? Lampu jalan, ya, tiang lampu jalan, dan semua yang ada di atas Pantai Panjang itu adalah bagian dari aset. Nah, di poin ketiga tadi yang saya bacakan bahwa seluruh pengelolaan ya terkait aset sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Itu tolong dibacakan juga oleh Pak Gubernur. Nah, oleh sebab itu surat yang kemudian beliau sampaikan kepada pemerintah kota itu kita pandang agak aneh. Apakah kemudian pemerintah provinsi itu tidak mampu lagi mengelola aset ini? Ini jadi pertanyaan bagi kita. Tidak mungkin bahwa pemerintah kota kemudian mengelola aset yang menjadi milik orang lain, ya, menjadi milik pemerintah lain. Dan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Tapi kemudian di situ kan disebutkan juga bahwa retribusi pajak itu dipungut oleh pemerintah kota. Benar, karena aturannya menyatakan seperti itu. Saya mengibaratkan Bandara Fatmawati. Bandara itu asetnya adalah milik Angkasa Pura, ya, Angkasa Pura. Tapi pajak parkirnya diambil oleh kota. Apakah kemudian kota punya kewajiban untuk membuat lampu jalan dalam bandara tersebut? Apakahnya pemerintah kota punya kewajiban untuk mengaspal bandara tersebut? Apakah pemerintah kota berkewajiban membersihkan area bandara tersebut? Kan tidak. Jadi itu dikelola oleh PT Angkasa Pura sendiri. Nah, kalau kemudian Angkasa Pura tidak sanggup, maka Angkasa Pura membuat MOU, dan itu ada MOU-nya baru-baru ini antara pihak Angkasa Pura dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah yang ada di bandara. Ada MOU-nya, sehingga ada dasar hukumnya. Nah, kalau kemudian Pak Gubernur tidak sanggup membersihkan Pantai Panjang, tidak sanggup menerangi lampu jalannya ada di Pantai Panjang, Pak Gubernur bikin MOU dengan pemerintah kota, gitu loh. Seperti apa bunyi MOU-nya? Oleh karena itu ini kan tidak elok bahwa surat menyurat. Kenapa kemudian tidak bertemu saja? Ya, Pak Wali Kota itu saya mendengar dari beliau bahwa beliau kapan saja bersedia untuk bertemu, tapi kan Pak Gubernur yang tidak pernah mau bertemu. Bertemu saja, bicarakan tentang bagaimana membangun daerah ini, bagaimana mengelola Pantai Panjang, ya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita berbicara tentang aset yang lainnya, Mespemda. Mespemda ini kan aset provinsi, Mespemda yang ada di Kelurahan Malabro. Apakah pemerintah kota boleh kemudian mengelola itu, menerangi, mengecat, memperbaiki Mespemda yang sekarang sudah rusak, ya kan? Menerangi Mespemda tersebut kan tidak boleh, karena itu aset provinsi. Begitu juga Pantai Panjang hari ini itu aset provinsi. Apakah boleh? Tidak boleh. Kita kemudian membangun di sana, kemudian menerangi di sana, membersihkan itu. Kenapa Pak Gubernur tidak mengajak OPD yang ada di provinsi untuk sama-sama gotong royong membersihkan sampah, ya kan? Nah, pemahaman terhadap aset ini rasanya juga dipahami oleh Pak Gubernur, karena kemudian ada himbauan dari Gubernur kepada pengelola hotel dan restoran yang ada di Pantai Panjang untuk membuat lampu jalan. Artinya Pak Gubernur sadar sepenuhnya bahwa itu adalah aset milik provinsi. Sehingga muncul, nah ini ada suratnya ini, surat himbauan, ya, himbauan kepada pengelola hotel dan restoran yang ada di sepanjang Pantai Panjang, ya. Saya baca suratnya itu, himbauannya. Jadi surat edaran Gubernur Bengkulu, pemasangan lampu penerangan pada halaman depan hotel, rumah makan, restoran, kafe, dan tempat hiburan lainnya di kawasan pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu tahun 2021. Nah, itu sudah detail agar setiap pelaku usaha perhotelan, rumah makan, ya, menyediakan lampu jalan, kemudian jarak antar lampu per 100 sampai 12 meter, kemudian tinggi tiang lampu, semuanya disampaikan. Demikian itu dapat dilaksanakan. Terima kasih Gubernur Bengkulu Dr. Haji Rohidin Mersa. Artinya Pak Gubernur menyadari bahwa Pantai Panjang itu adalah aset provinsi. Tapi kenapa kemudian terjadi paradok, beliau menyurati pemerintah kota untuk persoalan lampu jalan, persoalan sampah. Nah, jadi beliau ingin pemerintah kota mengurusi aset yang menjadi milik pemerintah provinsi. Nah, ini bertentangan dengan hukum, tentunya tidak bisa. Nah, contoh satu lagi, Rumah Sakit M. Yunus itu adalah aset provinsi Bengkulu. Tapi kalau kemudian M. Yunus membuat portal parkir, ya kan, menyediakan parkir di sana, memungut parkir sana, maka M. Yunus harus membayar pajak parkir kepada pemerintah kota. Itu aset pemerintah provinsi. Harus. Apakah kemudian pemerintah kota punya kewajiban untuk kemudian memperbaiki parkir yang ada di M. Yunus? Apakah pemerintah kota punya kewajiban kemudian menyediakan fasilitas parkir yang ada di M. Yunus? Kan tidak, tapi pihak M. Yunus yang menyediakan itu. Kenapa? Karena mereka mendapat keuntungan juga dari parkir tersebut. Kemudian banyak tempat yang lain yang
menjadi aset milik pemerintah provinsi, tapi kemudian parkir, restribusi itu dipungut oleh kota. Apakah kok nggak adil? Kenapa kalau sudah dipungut tidak diperbaiki? Nah, ini kita bicara dalam struktur APBD. Yang namanya restribusi, pajak parkir dan pajak semuanya, ya, pajak restoran, restribusi parkir, restribusi air, tanah dan sebagainya itu masuk dalam pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah ini digunakanlah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Apa itu? Ya, apa yang menjadi prioritas? Kalau misalnya prioritasnya adalah membangun jalan, maka digunakan untuk membangun jalan. Kalau prioritasnya untuk membangun drainase, maka digunakan untuk bangun drainase. Tidak mesti bahwa harus dibikin lampu jalan, tidak mesti harus dibuat penerangan kalau itu tidak menjadi prioritas pada saat pembahasan APBD. Nah, karena itu bagian dari pendapatan asli daerah. Begitu juga pemungutan pajak lampu jalan yang ada di Pantai Panjang, pajak restribusi, pajak parkir yang ada di bandara, pajak parkir yang ada di M Yunus itu kan, yang bukan aset kita, itu digunakan masuk dalam pendapatan asli daerah, digunakan untuk membangun hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan. Ini yang kemudian harus dipahami. Saran saya Pak Gubernur kemudian membaca peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 ya, tentang pengelolaan aset milik daerah. Nah, kemudian Pak Gubernur menelaah kembali surat imbauan beliau kepada restoran, kemudian hiburan yang ada di Pantai Panjang untuk menyediakan lampu jalan. Itu beliau sendiri yang membuat. Kenapa beliau kemudian lupa? Kemudian yang terakhir, jangan poin pertama saja yang dari MOU yang beliau bacakan, tapi beliau juga harus membaca poin ketiga dari MOU tersebut. Karena nggak bisa kita kemudian bicara MOU itu adalah bicara keseluruhan telaahnya, bukan poin per poin. Kita bicara semua. Nah, yang hari ini kita bicarakan adalah masalah aset. Ya, masalah aset jelas di sana dijelaskan pengelolaan aset Pantai Panjang itu adalah menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah provinsi. Nah, ini juga harus kemudian dipahami. Oleh sebab itu, hal-hal yang terkait kemudian menjadi wilayah kota, menjadi kewenangan ya, Pak Gubernur ya harus ketemu saja, ngobrol saja dengan pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota. Kalau perlu beliau harus terbitkan pergub ya, beliau atau menerbitkan SK Gubernur terkait pengelolaan Pantai Panjang. Atau kalau kira-kira beliau tidak mampu, kembalikan saja Pantai Panjang itu sehingga tidak menjadi polemik seperti hari ini. Tapi yang persoalan yang utama adalah kita harus pahami adalah dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 tidak boleh aset milik daerah lain atau milik pemerintah lain itu dikelola atau diurus oleh pemerintah yang lain. Dalam hal ini Pantai Panjang sudah nyata di sana bahwa itu adalah milik provinsi, kemudian diurus oleh kota, itu tidak boleh. Kalau boleh, sudah lama kita aspal jalan-jalan yang ada di Benteng, sudah lama kita aspal jalan-jalan yang ada di Seluma karena rusak. Tapi kan bukan aset milik pemerintah kota. Sudah lama kita kemudian membenarkan jalan hibrida itu. Tapi kan itu milik provinsi. Tidak mungkin kita kemudian membenarkan itu. Begitu juga yang lain-lain. Ini yang harus dipahami, oleh karena itu harus jelas dulu ya, harus jelas dulu Pak Gubernur ini maunya seperti apa. Diskusi saja, apa susahnya sih Pak Gubernur ajak Pak Wali ngobrol sambil ngopi sehingga persoalan ini bisa tuntas gitu. Jadi kalau surat menyurat itu ya tentu nanti pemerintah kota juga akan membalas dengan surat kan begitu. Nah, tentu ada dengan dasar-dasar aturannya juga yang jelas ada gitu. Kalau misalnya ini bicaranya tentang persoalan restribusi ya, pajak daerah dan sebagainya, nah nanti tentu pemerintah kota juga akan bisa menjawab tentang pengelolaan aset karena juga ada aturannya. Nah, ini yang contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, bagaimana aset milik Angkasa Pura yaitu Bandara Fatmawati itu dikelola oleh Angkasa Pura karena itu aset dia, tapi pajak parkirnya disetor ke kota. Tapi kota tidak punya kewajiban kemudian untuk membenarkan bandara tersebut ya.
untuk membaguskan bandara tersebut, itu tidak punya kewajiban. Kewajibannya ada di Angkasa Pura. Begitu juga M Yunus, pajak parkirnya masuk ke kota, tapi kota tidak punya kewajiban kemudian untuk membenarkan, membaguskan, menambah fasilitas yang ada di M Yunus. Itu adalah kewajiban dari M Yunus sendiri. Nah, ini yang kemudian harus dipahami ya, karena persoalan harus bisa dibedakan mana yang kemudian pengelolaan aset, mana yang kemudian menjadi bicara tentang restribusi penerimaan daerah. Nah, jadi jangan kemudian berpikir bahwa sudah mengut pajak dari sana, sudah mengut restribusi dari sana, kenapa kemudian Pantai Panjang ini tidak dikelola? Loh, pungutan itu yang berdasarkan undang-undang baik restribusi dan pajak itu masuk ke dalam namanya pendapatan asli daerah. Tidak mesti kemudian dengan kita mengut pajak dan restribusi kita kemudian harus membenarkan itu. Tak mungkin kalau kita kemudian mengurus penerangan di halaman rumah orang lain. Tidak mungkin kemudian kita membersihkan sampah di halaman orang lain, gitu kan. Itu menyalahi aturan yang ada. Nah, pemerintah provinsi bisa saja menunjuk pihak ketiga, kan. Makanya oleh karena itu kalau misalnya memang pemerintah provinsi berat ya, tidak mampu, ya bisa skupnya MOU lagi terhadap pengelolaan tersebut. Berarti ada turunan daripada MOU yang telah ditandatangani bersama sini. Jadi tapi sebelum itu terjadi, ya gubernur silakan menerbitkan SK atau pergub terkait pengelolaan Pantai Panjang tersebut. Jadi jangan kemudian, dan ini kita tunggu sebenarnya setelah MOU ini apa yang terjadi kan gitu. Kenapa pemerintah kota kemudian menarik mengambil lampu jalan, bola lampu jalan yang ada di sana, kemudian tidak lagi memungut sampah yang ada di sana? Karena sekali lagi kita bicarakan terkait dengan aset ini ya. Kalau kemudian kita masuk ke halaman rumah orang, membersihkan halaman rumah orang, kemudian menerangi halaman rumah orang tersebut yang bukan milik kita, konsekuensi hukumnya apa? Pemerintah kota juga mencoba menelaah ini ya. Oleh karena itu harus ada aturan, harus ada kemudian aturan dasar hukum sehingga pemerintah kota bisa menerangi Pantai Panjang, pemerintah kota bisa membersihkan Pantai Panjang. Aturan hukumnya harus jelas dulu, karena sampai sejauh ini yang masih tertulis itu adalah MOU itu. Dan MOU bahwa gubernur membaca poin pertama, kita juga melihat ke poin ketiga. Nah itu jelas tidak bisa disatukan. Poin ketiga itu bicara tentang aset, dan itu sudah nyata-nyata itu seluruhnya menjadi kewenangan ya, pengelolaan ya aset Pantai Panjang seluruhnya menjadi kewenangan provinsi. Itu digaris bawahi ya. Bicara tentang aset, ya seperti saya katakan tadi, lampu jalan itu adalah aset ya. Tiang lampu jalan itu adalah aset. Nah, kemudian dan pengelolaan aset itu termasuk di sana adalah pengelolaan sampah, pengelolaan kebersihan. Itu adalah bagian dari pengelolaan Pantai Panjang. Nah, sedangkan di poin ketiga itu sepenuhnya adalah kewenangan provinsi. Ini yang harus dipahami. Jadi baiknya segeralah Pak Gubernur bertemu dengan Pak Wali Kota untuk ngobrol-ngobrol masalah ini. Saya pikir itu saran-saran yang bisa kami sampaikan. Karena bicara tentang aset, kenapa kemudian saya sebagai Dewan harus bicara? Karena terkait aset ini tentu ada ranah-ranah kewenangan Dewan di sana. Nah, kalau kita berbicara tentang penerangan, kita berbicara tentang pengelolaan, tentu kita berbicara tentang anggaran. Nah, anggaran ini pasti menyangkut kepada DPRD Kota Bengkulu. Nah, saya selaku badan anggaran, selaku anggota DPRD Bengkulu, kemudian berbicara tentang ini. Gitu. Jadi, saya menyampaikan bahwa pemerintah kota tentunya harus berpikir ulang ya, kalau kemudian mengelola aset yang menjadi milik orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.